gaya magnet dan gaya gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bu Rina sayangi, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam kesehatan dan kasih sayang Allah bersama dengan keluarga di rumah, nggih. Semoga juga Bapak Ibu guru di madrasah maupun di rumah juga demikian. Oke ya. Baik anak-anak, kita hari ini berjumpa lagi di hari Senin yang ceria. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik IPA. Nggih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan gaya, nggih. Ya, gaya listrik, kemudian perubahan bentuk gaya listrik menjadi gaya yang lain, ya. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita mulai terlebih dahulu, nggih. Pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan dulu bukunya, Bu Pena, anak-anak, nggih. Untuk hari ini kalian buka halaman 139. Pun 139. Di sini kita akan mempelajari tentang gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Kemarin Bu Rina sudah menjelaskan ada beberapa gaya, nggih. Banyak sekali, ada gaya listrik, ada gaya otot, ya. Termasuk ini kita sampai pada gaya magnet dan gaya gravitasi. Mari kita bahas satu persatu, nggih. Untuk gaya magnet, anak-anak, gaya magnet itu apa toh? Apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda, nggih. Nah, nanti benda-benda yang bisa ditarik ataupun tidak bisa ditarik oleh magnet itu ada sendiri-sendiri, ya. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu disebut dengan benda ferromagnetik. Jadi anak-anak perlu mengetahui tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Ada benda yang bisa ditarik kuat, ada benda yang ditarik lemah, bahkan ada benda yang tidak bisa ditarik sama sekali oleh magnet. Ya, kita ulangi lagi. Ada yang pertama, benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet itu disebut dengan benda ferromagnetik. Misalnya ada besi, ada baja, dan ada nikel. Begitu bertemu dengan magnet pasti akan langsung ketarik, ya, langsung nempel di magnet. Contohnya kalau kamu biasanya beli mainan magnet yang bulat-bulat itu ya di penjual mainan. Nah, nanti kamu ketemu dengan paku atau benda-benda dari besi, pasti kalian langsung bendanya itu langsung nempel, ya, kuat sekali. Kemudian anak-anak, selanjutnya ada benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi lemah, ya, tapi lemah. Itu disebut dengan benda paramagnetik, ya, paramagnetik. Misalnya ada aluminium, ada kaca dan kayu. Itu bisa ditarik tapi sangat lemah. Ya, tidak seperti reaksinya magnet terhadap besi atau baja, ya. Terus nanti ini tambahan dari Bu Rina, ada benda yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Apa saja? Ya banyak, ada plastik, ada kain, ya. Itu banyak sekali yang memang itu bukan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Oke ya. Nah, sekarang kita mempelajari sifat-sifat magnet. Seperti apa sifat-sifat magnet? Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik, ya. Contoh benda yang dapat ditarik magnet, tadi sudah ya, ada benda-benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda tersebut dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Jadi kalau umpamanya ini magnet, kemudian ini paku dari besi, semakin dekat maka semakin cepat. Nah, tapi kalau jauh ya agak lemah. Nanti semakin dekat, nah semakin cepat untuk ketariknya, itu ya. Terus yang kedua, sifat dari magnet,
gaya tarik magnet itu dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda tersebut. Benda seperti kertas, kain, dan plastik itu dapat ditembus oleh magnet. Jadi contohnya begini, ketika ini magnet, kemudian dihalang-halangi oleh kertas terlebih dahulu. Nah, terus kemudian ini ada paku dari besi. Nah, walaupun ada penghalang kertas, magnet ini tetap bisa menarik besi atau paku yang didekatkan. Jadi adanya kertas atau kain atau plastik tidak mempengaruhi gaya tarik dari magnet tersebut. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga anak-anak, magnet mempunyai dua kutub. Contohnya ini magnet ya. Nah, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet itu tidak merata di seluruh bagian magnet, nggih. Gaya tarik magnet itu yang paling kuat ada di kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet, jadi ini anak-anak, ini magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Gaya tarik magnet itu tidak sama, di sini kuat tidak. Begini, di sini di ujung sini ini kuat. Di sini ujung sini juga kuat, tapi di tengah-tengah ini tidak kuat, tapi biasa-biasa saja. Yang ujung dan ujung lebih kuat daripada yang tengah, gitu ya. Nah, terus daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik itu disebut medan magnet. Contohnya begini ya. Nih. Nah, ini ada besi. Lingkungan ini anak-anak, daerah atau area di sekitar magnet ini yang mana itu masih terdapat gaya tarik magnet, ini disebut dengan medan magnet, yaitu area yang masih ada gaya magnetnya. Kalau nanti semakin jauh sudah tidak bisa tertarik, berarti sudah keluar dari medan magnet. Itu ya. Terus berdasarkan asalnya, tadi kita sudah mempelajari sifat dari magnet. Sekarang kita mempelajari berdasarkan asalnya. Magnet itu terbagi atau dibedakan menjadi dua anak-anak. Ada magnet alam dan juga ada magnet buatan. Kalau magnet alam berarti magnet itu berasal dari alam anak-anak, sudah tersedia di alam. Contohnya adalah batu yang memang asli itu sudah mengandung magnet dan bisa menarik benda-benda apa tadi ferromagnetik ya, otomatis itu sudah ada. Lah di mana Bu carinya? Ya di alam. Kalau kamu mungkin kalau udah besar suka berpetualang, mungkin bisa menemukan benda-benda atau batu-batu yang seperti itu, nggih. Terus yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan ini berarti magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia, nggih, untuk berbagai keperluan dalam peralatan, mungkin peralatan elektronik dan lain sebagainya, nggih. Nah, magnet buatan manusia ini nanti ada beberapa bentuk, ada magnet batang, kemudian magnet jarum, magnet tabung atau silinder, dan juga huruf U dan ladam. Nah, itu bentuk-bentuk dari magnet buatan. Mungkin anak-anak sudah sering tahu kok. Kalau kalian melihat di televisi, di film kartun dan lain sebagainya, magnet-magnet itu sudah sering diperlihatkan, nggih. Nah, ini di sini sudah ada anak-anak. Coba dibuka halaman 140. Gambarnya sudah ada magnet batang seperti emas batangan itu. Kemudian magnet silinder. Nah, bentuknya bunder. Kalau kamu beli di mainan itu berarti masuk magnet apa? Iya, masuk magnet silinder anak-anak. Kan kecil-kecil nanti ditempel banyak jadi panjang. Biasanya kamu belinya di penjual mainan kan kecil-kecil ya. Itu sebenarnya kan magnet silinder tapi sudah dipotong-potong menjadi kecil, ya. Terus yang ketiga, ini gambar ketiga ada magnet ladam, nggih. Magnet ladam atau tapal kuda. Kemudian ada juga magnet jarum. Ini biasanya dipakai di kompas ya. Di kompas sebagai penunjuk arah. Terus ada juga magnet
U. Nih nggih. Ini semuanya nanti mempunyai fungsi masing-masing ketika magnet-magnet ini digunakan nggih. Kemudian itu tadi magnet. Kita mempelajari tentang gaya magnet. Nah, yang kedua, Bu Rina tadi sudah menyebutkan kita akan mempelajari tentang gaya gravitasi. Nggih. Apa Bu? Itu gaya gravitasi. Ayo apa anak-anak yang sudah baca, kamu tahu toh gaya gravitasi? Ya, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Nah, selalu menuju ke bawah. Itu disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda, anak-anak. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah, nah di sini kita mempelajari gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, kenapa anak-anak? Karena bumi itu dikatakan sebagai magnet yang paling besar. Otomatis bumi itu sudah mempunyai gaya tarik, ya. Nah, bumi termasuk benda yang sangat besar. Nah, sehingga gaya gravitasi atau gaya tarik dari bumi itu juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di atas bumi itu bisa menempel di permukaan bumi. Tidak ada benda yang jatuh. Kita bisa berjalan, membuat rumah, bahkan melakukan aktivitas, semuanya bisa nempel di atas bumi. Padahal kamu tahu bumi bentuknya apa, nak? Bulat. Bayangkan kalau kita itu keadaannya bulat terus pas di bawah kok nggak jatuh ke sana. Kenapa? Karena kita ditarik oleh gaya gravitasi bumi, okay? Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan nyaman, dengan aman. Ya, itulah kekuasaan dari Allah ya. Nah, besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda itu dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Anak-anak nggih, semakin jauh jarak benda dari permukaan bumi atau dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Begitu juga berat suatu benda itu tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, tapi malah dari bentuknya. Di sini dicontohkan kertas itu beratnya sama, tapi ketika kertas itu ada berupa lembaran, coba ini ya, Rina ambil ya. Ada kertas, ini lembaran. Ini kita praktek gravitasi ya anak-anak ya. Nah, kalau kertas ini lembaran dijatuhkan, nah, dia akan jatuhnya pelan. Tetapi berbeda ketika bentuknya ini seperti ini. Coba perhatikan, nanti jatuhnya akan lebih cepat. Nah, langsung meluncur ke bawah. Jadi beratnya sama. Berat dari kertas ini tadi sama. Tapi karena bentuknya yang satu lembaran, yang satu sudah berupa bulatan. Nah, ini lebih cepat yang bentuknya bulat, meluncur langsung ke bawah. Ini ya anak-anak ya. Nah, hal ini karena luas permukaan. Nah, luas permukaan tadi ya, permukaan kertas tadi, permukaan kertas gumpalan itu lebih kecil yang ini dibandingkan permukaan kertas yang lembaran, ya. Nah, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas itu tadi lebih kecil daripada gesekan udara ke kertas yang lembaran. Itu nggih. Nah, kemudian gaya gravitasi ini anak-anak itu dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, banyak sekali. Nggih. Kalau kita memanen buah itu otomatis sudah pasti jatuh ke bawah, jadi nggak mungkin nanti kalau jatuh ke sana, nggih, mesti jatuh ke bawah karek nangkepi lah, itu ya. Nah, itu dan banyak lagi gaya yang lain. Terjun payung, nah dari pesawat pasti ke bawah, itu juga memanfaatkan gaya apa? Gaya gravitasi bumi, nggih. Nah, di sini juga ada anak-anak satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu lompat batu, ya, lompat batu yang disebut dengan budaya Fahumbu, ya. Itu juga menggunakan gaya gravitasi bumi, ketika melompat nanti pasti akan jatuh ke bawah, itu ya.
Itu anak-anak nggih, materi kita hari ini tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Tugas kalian masih di halaman 140, coba lihat ke bawah nggih. Ayo berlatih, itu dikerjakan. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 5-nya ada di halaman 141. Nanti dikerjakan, kemudian difoto, terus dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke nggih? Baik, mungkin cukup sekian ya anak-anak materi untuk tematik IPA hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Rina minta maaf nggih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.